kalian udah punya mobil belum? Kalau belum punya mobil, sebaiknya kalian nunggu mobil listrik aja deh. Karena saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya mengiklankan net zero emission car atau mobil yang tidak berbahan bakar bensin. Nah, pada saat kali ini saya akan coba untuk mereview lagi saham-saham yang berkaitan dengan industri otomotif. Nah, saya sangat tertarik untuk membahas ini karena saya juga sebenarnya ingin mengincar mobil listrik gitu, tapi harganya masih belum oke di kantong saya. Nah, saat ini saya akan coba untuk melihat apa sih yang terjadi dengan industri otomotif kita. Ini adalah roadmap pemerintah pada tahun 2050 tidak akan lagi melakukan pengimpor atau penjualan mobil konvensional atau disebut mobil listrik. Maksudnya mobil yang berbahan bakar bensin. Nah, ini juga ada komitmen pemerintah di dalam mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Itu artinya bahwa kita akan sekali lagi memikirkan bagaimana industri otomotif ini melakukan terobosan baru di dalam kaitannya dengan meluncurkan produk-produk yang net zero emission atau mobil berbahan bakar listrik yang menggunakan energi baru terbarukan. Sebenarnya ini juga menjadi bumerang jikalau ternyata pemerintah juga menggunakan energi pertambangan lainnya, yaitu litium. Kita tahu bahwa energi listrik ini menggunakan litium sebagai bahan bakarnya. Nah, sedangkan bahan bakar litium itu merupakan pertambangan juga, dan itu merupakan energi konvensional juga. Nah, mungkin saja durabilitasnya masih lebih baik atau gimana, itu adalah hal lain. Tetapi pada dasarnya adalah faktanya adalah bahwa Indonesia memiliki cadangan litium yang sangat besar. That's why ke depan pemerintah akan lebih menggencarkan kepada mobil yang berbahan bakar listrik energi baru dan terbarukan. Nah, tentang bagaimana listrik itu dihasilkan, baru kita berbicara tentang apakah itu energi baru terbarukan, apakah itu menggunakan berdasarkan listrik dari baterai litium. Oke, kita balik lagi ke sahamnya. Nah, saya coba untuk mengulas salah satu industri otomotif. Sepertinya IMAS lebih oke menurut saya. Nah, IMAS ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer cyclicals atau subsektornya retailing. Perusahaan IMAS listing di BI pada tahun 1993. Ini adalah tahun yang sangat lama menurut saya dan dengan harga 3.800. Nah, kita lihat pemegang saham atau shareholders composition, di mana Galen Venture Ltd sebagai pemegang saham pengendali yang memiliki 49,49%. Dan menurut saya ini merupakan skema yang ideal antar pemegang saham, di mana masyarakat berperan 12%, PT Trunggal 18% dan PT Sejahtera Raya 20%. Itu artinya memang ada bandarnya ini. Oke, mari kita lihat bagaimana sih fluktuasi saham Indomobil Sukses Tbk atau IMAS. Nah, pada minggu ini memang dia lagi downtrend atau bearish. Tetapi pada bulanannya memang kalau kita lihat dia cenderung bullish ya, atau cenderung naik gitu. Oke, dengan market cap 4,13 triliun, saya pikir ini masih agak riskan untuk dikerek naik dan tidak
agak susah juga untuk dipermainkan harganya, karena seperti yang tadi kita lihat di shareholders composition-nya, ada banyak bandar yang sifatnya mayoritas di sana. Maksudnya mayoritas pemegang saham. Mari kita lihat tuh Broksumnya. Di sini secara performance harganya atau price performance-nya di dalam 5 tahun terakhir dia mengalami penurunan 14,30%. Tetapi di dalam 3 tahun terakhir dia mengalami penurunan lebih besar, yaitu 46,12%. Year to date-nya atau setahun terakhir ini dia juga turun minus 31,68%. Hal ini terlihat dari adanya PPKM yang membatasi penjualan mobil atau membatasi proses pembukaan retail, toko-toko retail mobil yang harus tutup. Nah, kita lihat bahwa antara perbandingan antara ekuitas, liabilitas dan asetnya, menurut saya hal yang sangat wajar, tapi memang ada penurunan terkait dengan DER-nya. Karena kalau kita lihat ekuitasnya itu menurun. Hal ini juga terlihat pada tahun 2021. Nah, nanti kita lihat bagaimana key statistiknya, apakah keuangan kuartal kedua ini menurun atau tidak. Secara GCG-nya juga IMAS merupakan sektor bisnis yang menjanjikan ke depannya, di mana pada semester 1 Indomobil Multijasa IMJS meraih laba bersih 25,48 miliar. Nah, IMJS ini merupakan anak usaha dari IMAS. Tapi memang pemasukan seperti ini belum maksimal karena adanya PPKM itu. Nah, nanti kita coba untuk kalian mengeksplor berita-berita ini. Apakah IMAS sudah menggencarkan rencananya dia untuk memproduksi atau menjual mobil-mobil listrik gitu? Apakah sudah ada gerakan ke situ? Nah, kita lihat key statistiknya. Memang pada tahun 2020 sudah tidak diharapkan lagi bagaimana penjualan mobil sangat turun drastis, di mana IMAS juga terlihat di sini mengalami kerugian di earning per share-nya, yaitu minus 137. Tetapi pada kuartal kedua ini kita lihat ada perbaikan, di mana IMAS menunjukkan profitabilitas atau keuntungan pada kuartal kedua sebanyak Rp23. Nah, kita lihat secara fundamental net profitnya 29,46 miliar. Sekali lagi bahwa net profit ini tidak jadi acuan dikarenakan banyak sekali kendala pada tahun ini, dan PPKM pun masih belum jelas arahnya mau kemana. Nah, ini yang paling menarik adalah devaluasi. Menurut saya hal yang menjadi kelemahan di valuasi dari saham IMAS adalah di PER-nya. PER-nya itu tingginya setinggi-tingginya 70,16 kali. Hal ini dikarenakan bahwa IMAS mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat balik ke tahun 2019, di mana IPS-nya itu adalah 61, saya pikir PER-nya juga akan lebih baik gitu. Nah, di sini kita lihat PBV-nya itu masih murah banget, yaitu 0,38. Itu artinya kalau kita membeli saham ini, kita itu mendapat diskon sebanyak 60% atau lebih berbanding dengan price book-nya. Ya, secara profitabilitasnya nggak oke lah. Ya, karena memang mau ngomong apa lagi, pada masa-masa seperti ini ROE dan ROA-nya pasti jatuh-jatuhnya. Dengan DER-nya yang cukup gede menanggung beberapa bulan terakhir ini, 332%. Nah, secara corporate action saya pikir IMAS tidak perlu diragukan lagi, karena pada tahun 2021 saja dengan dia tertatih-tatih mengalami kerugian, dia sempat-sempatnya memberikan dividen. Dan dividennya masih sama kayak tahun 2019, Rp5 per lembar saham. Oke, gitu aja. Thanks for